Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Sufi di sini. Kita bertemu kembali untuk membahas tentang akreditasi. Sobat sehat, akreditasi bukan sekedar dokumen. Ada 5 cara yang akan dilakukan oleh surveyor dalam melakukan penilaian pada akreditasi yang dikenal dengan RDOWS. R adalah regulasi, di mana surveyor akan melihat dokumen regulasi yaitu SK, pedoman panduan, dan SPO yang sudah disusun oleh sobat sehat. D. Dokumen bukti implementasi. Surveyor juga akan melihat dokumen bukti implementasi yang sudah ditulis oleh sobat sehat. Kemudian O. Surveyor akan melakukan observasi, di mana observasi adalah melihat apa yang ada di Fasyankes, baik puskesmas, klinik ataupun rumah sakit, sesuai dengan R dan D yang sudah ditulis oleh sobat sehat. Kemudian W, wawancara. Surveyor akan melakukan wawancara untuk mengklarifikasi apa yang sudah dilihat oleh surveyor melalui regulasi, dokumen bukti implementasi, dan pada saat observasi. Dan S, surveyor akan meminta sobat sehat untuk melakukan simulasi atas beberapa SOP yang sudah ditulis. Ini semua untuk membuktikan apakah sobat sehat sudah melakukan kerjakan yang ditulis dan tulis yang dikerjakan. Channel YouTube Dr. Sufi dibangun untuk itu semua. Ini adalah video saya yang ke-319 yang akan membahas pelayanan kesehatan di klinik, yaitu rawat jalan, rawat inap, pelayanan gigi pada masa adaptasi kebiasaan baru. Sobat sehat, mulai video 305 kita telah membahas petunjuk teknis pelayanan kesehatan klinik pada masa adaptasi kebiasaan baru. Pada masa adaptasi kebiasaan baru, seluruh Fasyankes termasuk klinik harus mempersiapkan sumber daya yang dimiliki. SPO yang dilaksanakan harus disesuaikan dengan memperhatikan keselamatan tenaga kesehatan dan masyarakat penerima pelayanan agar terhindar dari penularan COVID-19. Petunjuk teknis pelayanan kesehatan klinik pada masa AKB disusun sebagai acuan bagi klinik dalam melaksanakan tugas dan fungsinya pada masa AKB. Pelayanan kesehatan di klinik pada masa AKB meliputi persiapan, penerapan triase, penerapan jaga jarak, pelayanan rawat jalan, pelayanan rawat inap, pelayanan gigi, pelayanan farmasi, pelayanan laboratorium, sistem rujukan, pemulasaran jenazah. Pembahasan pelayanan klinik ini akan kita bagi menjadi 3 video. Di video 319 ini kita akan membahas pelayanan kesehatan di klinik yang meliputi pelayanan rawat jalan, pelayanan rawat inap, dan pelayanan gigi pada masa AKB. Yuk kita bahas secara bertahap. Pelayanan rawat jalan. Pertama, melakukan persiapan pelayanan. Kemudian yang kedua, penerapan triase. Ketiga, penerapan jaga jarak atau physical distancing. Keempat, pelayanan kesehatan khusus, antara lain pelayanan kesehatan ibu hamil yang dilaksanakan sesuai dengan jadwal 6 kali selama kehamilan dengan telekonsultasi atau perjanjian terlebih dahulu. Kemudian pelayanan pasca persalinan pada bayi baru lahir di Fasyankes minimal 4 kali selama masa nifas. Pemeriksaan pasca persalinan pertama pada ibu nifas dan bayi baru lahir dilakukan di Fasyankes, di mana ibu hamil bersalin sebelum pulang. Untuk pemeriksaan selanjutnya dapat dilakukan dengan datang ke Fasyankes dengan melakukan janji temu terlebih dahulu atau telekonsultasi atau kunjungan rumah oleh tenaga kesehatan. Selanjutnya,
pelayanan imunisasi pada balita wajib sesuai jadwal dengan perjanjian terlebih dahulu. Kemudian pelayanan kegawat daruratan, menyediakan ruang isolasi sementara di IGD untuk memisahkan pasien dengan keluhan ISPA, ILI, gejala dan kasus suspek COVID-19. Berikutnya, kegiatan kunjungan rumah atau home visit dapat dilakukan apabila sumber daya klinik memadai. Jika kunjungan rumah menggunakan kendaraan, harus dilakukan disinfeksi pada kendaraan setelah melakukan kunjungan rumah. Sebaiknya kunjungan rumah dilakukan apabila 1. Kondisi pasien tidak memungkinkan untuk mobilisasi. 2. Balita berisiko namun sulit menjangkau klinik seperti gizi buruk, gizi kurang, atau dengan penyakit komorbid yang memerlukan pemantauan atau pengobatan. 3. Lansia risiko tinggi atau RISTI. Lansia yang tinggal sendirian dan lansia dengan ketergantungan sedang, berat, dan total. Berikutnya kita bahas pelayanan kesehatan penyakit menular seperti tuberkulosis. Perlu memperhatikan protokol pelayanan tuberkulosis pada era pandemi COVID-19 mengacu pada protokol tata laksana pasien TB selama masa pandemi COVID-19. Kemudian berikutnya surat keterangan sehat dapat dikeluarkan berdasarkan hasil pemeriksaan kondisi pasien secara umum pada saat pemeriksaan dilakukan. Surat keterangan bebas COVID-19 tidak dapat dikeluarkan mengingat adanya orang yang terinfeksi atau terkonfirmasi COVID-19 tapi tidak bergejala. Konfirmasi COVID-19 melalui RT-PCR atau CTM untuk menegakkan diagnosa belum tentu dapat dilakukan di klinik, serta petugas tidak dapat menjamin orang yang telah diperiksa tersebut tidak terpajan dengan COVID-19. Pelayanan rawat jalan yang diberikan disesuaikan dengan kondisi sumber daya dan kemampuan klinik dalam memberikan pelayanan. Sobat sehat, kita lihat gambar 21, contoh pelayanan di rawat jalan pada masa adaptasi kebiasaan baru dengan penggunaan kotak aerosol dan menjaga jarak antara pasien dan petugas kesehatan. Selanjutnya, kita akan membahas pelayanan rawat inap. Pelayanan rawat inap di klinik dilakukan dengan pertama, melakukan persiapan pelayanan, 2. Penerapan triase, 3. Penerapan jaga jarak atau physical distancing, 4. Pelayanan kesehatan khusus meliputi A. Pelayanan rawat inap hanya untuk kasus-kasus non-COVID-19. Pemberian pelayanan harus tetap memperhatikan prinsip PPI dan jaga jarak atau physical distancing. B. Jika memungkinkan, klinik dapat memiliki satu ruang isolasi untuk pasien COVID-19 sebagai ruang transit sebelum pasien dirujuk ke rumah sakit rujukan. C. Persalinan normal dapat dilakukan di klinik bagi ibu hamil dengan status bukan kasus suspek, kasus probable atau terkonfirmasi COVID-19 menggunakan kotak khusus atau sekat pembatas transparan atau delivery chamber dan APD sesuai dengan petunjuk teknis. Ibu yang sudah melahirkan sebaiknya langsung diberikan pelayanan KB pasca persalinan atau KBPP, terutama dengan metode operatif wanita atau MOW atau alat kontrasepsi dalam rahim atau AKDR pasca plasenta. Selanjutnya kita akan membahas pelayanan gigi di klinik. Pelayanan gigi dilakukan dengan pertama melakukan persiapan pelayanan, kedua penerapan triase, ketiga penerapan jaga jarak atau physical distancing. Pandemi COVID-19 mengharuskan perubahan kebiasaan dan tatanan dalam pelayanan kesehatan gigi dan mulut. Pelayanan gigi dan mulut dapat diberikan sesuai dengan kompetensi dan kewenangan klinik pratama atau utama dengan menyediakan SOP pelayanan kesehatan gigi dan mulut.
Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian pada masa adaptasi kebiasaan baru yaitu pertama, posisi dental unit diatur dengan posisi kepala pasien berada pada arah masuk aliran udara bersih yang terletak di belakang dokter gigi ke arah pasien dan dihisap dengan exhauster yang diletakkan 20 cm dari lantai sebagai penghisap aliran udara kotor. Kedua, menerapkan konsep four-handed dentistry di mana dokter gigi dibantu oleh asisten yang dapat melaksanakan prosedur suction dan rubber dam untuk meminimalkan percikan droplet dan aerosol. 4. Menggunakan saliva ejector dengan volume tinggi sebagai high volume evacuator atau HVE dan rubber dam yang sesuai. Keempat, alat kesehatan tambahan untuk manajemen aerosol dapat menggunakan alat vakum aerosol atau HVE portable dan wrapping box atau aerosol box. 5. Minta pasien berkumur dengan hidrogen peroksida 1,5% atau povidone 0,2% sebelum perawatan. Keenam, untuk pasien anak-anak atau pasien dewasa yang tidak dapat berkumur, selalu gunakan rubber dam untuk semua prosedur tindakan yang menghasilkan aerosol. Berkumur sebelum perawatan harus diganti dengan menggunakan cotton roll karena mungkin sulit bagi pasien untuk berkumur dengan tepat. Ketujuh, hindari penggunaan kipas angin atau AC yang diletakkan di langit-langit atau di depan dental unit yang arah anginnya mengarah dari pasien ke operator saat melakukan prosedur. Sebaiknya letakkan kipas angin atau AC di belakang operator dan biarkan aliran udara menuju pasien. 8. Melakukan disinfeksi ruangan setelah melakukan tindakan prosedur gigi sebelum memasukkan pasien. 9. Membatasi jumlah orang dalam ruangan selama prosedur tindakan dilakukan. Penunggu pasien dewasa disarankan tidak masuk dalam ruang praktek dokter gigi. Kita lihat gambar 22, simulasi arah aliran udara dalam ruang praktek dokter gigi. Kemudian kita lihat gambar 23 di video, penggunaan rubber dam dan saliva ejector sebagai HVE. Kita lihat di video gambar 24, penggunaan vakum aerosol atau wrapping box atau aerosol box. Sobat sehat, silakan melihat secara lebih rinci pada petunjuk teknis pelayanan kesehatan di klinik pada masa adaptasi kebiasaan baru Kemenkes RI tahun 2020. Demikianlah Sobat Sehat, di video 319 ini kita telah membahas pelayanan kesehatan di klinik meliputi pelayanan rawat jalan, rawat inap, pelayanan gigi di klinik pada masa AKB yang terdapat pada halaman 38 sampai dengan 40. Sobat Sehat, kita akan bertemu kembali di video 320 untuk membahas tentang pelayanan kesehatan meliputi pelayanan farmasi, pelayanan laboratorium, sistem rujukan, pemulasaran jenazah di klinik pada masa adaptasi kebiasaan baru atau ABK. Ini terdapat pada halaman 42 sampai 46. Sampai di sini dulu ya. Semoga selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.